Halo, selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, Direktur RSUD Kota Tangerang, yaitu Dr. Autati. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dokter, kita sebelum ke program yang kemarin di-launching oleh RSUD, kita mau tanya sedikit nih terkait RSUD Kota Tangerang. Mungkin dokter bisa ceritain sedikit profil terkait RSUD. RSUD Kota Tangerang diresmikan oleh Wali Kota Tangerang tanggal 10 Maret tahun 2014. Dan kita BLUD penuh ya, RSUD Kota Tangerang. Pada tahun 2017 kita mendapat predikat akreditasi paripurna. Kemudian pada tahun 2019 kita mendapat sertifikat sebagai rumah sakit syariah. Yang mana visi RSUD Kota Tangerang itu terwujudnya Rumah Sakit Kota Tangerang sebagai rumah sakit rujukan yang berdaya saing dan berakhlakul karimah, dengan moto melayani dengan hati katanya ya, melayani dengan cinta. Jadi cinta itu ada artinya, C-nya itu cepat, inovatif, nyaman, tepat dan akurat. Dengan brands kita yang sering mungkin sering dilihat ya di IG di itu, yaitu nyaman, terjangkau, terpercaya, seperti itu. Dan kita memiliki 16 instalasi seperti pelayanan rawat jalan, di mana rawat jalan kita mempunyai 26 poliklinik. Kemudian kalau untuk instalasi rawat inap kita mempunyai 214 tempat tidur. Dan untuk pelayanan intensif kita mempunyai 14 ICU dengan 3 NICU. Ya, semoga ini juga pelayanan untuk tipe C rumah sakit ini sudah cukup lengkap ya. Nah, balik lagi ke program yang tadi kita udah spoiler di depan ya. RSUD dalam rangka Hari Kesehatan Nasional kemarin meluncurkan program yaitu Dengar. Mungkin Dr. Autati bisa kasih tahu kita nih, program Dengar ini apa? Dengar kan identik sama kuping ya dok ya? Iya betul. Apakah iya? Iya betul. Sama kuping? Betul. Karena memang kita ingin supaya gampang diingat ya. Nah, Dengar ini adalah hearing solution, jadi solusi untuk gangguan pendengaran. Di mana kita kegiatannya yaitu meliputi dari screening, dari bayi baru lahir, terus kemudian pemeriksaan, terus kemudian terapi dan konseling. Kita ada konseling. Jadi untuk screening awal memang kita melakukan dari bayi baru lahir. Jadi harapannya 95% bayi yang lahir di RSUD Kota ter-screening dengan baik, seperti itu ya. Karena sasaran hearing solution ini tidak aja hanya bayi, tapi sampai lansia. Ternyata bayi juga bisa, ini ya dok ya, pendengarannya bisa terganggu ya dok ya? Bisa. Jadi yang melatar belakangi kita adanya inovasi ini, yaitu dari hasil kajian analisa kita dari tahun 2020, ternyata dari pemeriksaan yang ada di kita 689, 33 itu bayi yang gangguan pendengaran. Makanya program Dengar ini kita lakukan screening untuk bayi. Karena kenapa? Gangguan masalah pendengaran ini jadi mempengaruhi kualitas daripada kehidupan manusia ya. Jadi makanya kita dari dasar kajian dan poli kita untuk THT itu masuk ke dalam kunjungan yang 5 besar terbanyak di RSU. Satu lagi, karena ini era pandemi yang mana anak-anak kan semua banyak kan online ya. Jadi pakai headset ya, earphone. Nah, itu ya. Jadi mereka bisa memakai lebih dari 2 jam. Padahal normalnya harusnya dalam waktu kurang dari 1 jam sampai 2 jam harus istirahat dulu. Ya, jadi kami berkolaborasi dengan klinik atau dokter spesialis anak untuk bisa menjaring anak bayi yang dari deteksi dini seperti itu. Untuk mengantisipasinya dok nih, gangguan telinga khususnya dok, apa sih dok yang harus kita lakukan nih, baik itu untuk ibu-ibu yang punya anak ataupun kita orang dewasa ataupun lansia? Nah, jadi kalau untuk bayi sebenarnya kalau kita memang melihat ada
bayi baru lahir tapi ada bunyi kencang dia tidak merespon, itu harus diwaspadai. Ya, kemungkinan ada gangguan dari pendengaran dan atau ibu-ibu hamil dengan mungkin intake waktu kehamilannya kurang sehingga bayi baru lahir rendah dengan berat badan rendah, itu juga perlu diwaspadai. Makanya semua bayi yang sehat pun harusnya kita waspadai. Dengan di ruangan kayak kita kan banyak ke mall, main-main fun world ya, atau nah itu permainan-permainan itu kan bising ya. Nah itu juga tidak boleh lama-lama. Itu tidak boleh lama-lama ya, karena bisa mengganggu daripada pendengaran kita. Ya jadi telinga itu ada silia-silianya, itu lama-lama akan hilang satu-satu, akhirnya mengganggu dari pendengaran. Jangan terlalu lama di ruangan yang bising. Dan untuk mengantisipasinya dok, untuk teman-teman atau orang tua kita nih yang sudah mulai lanjut usia nih, gimana dok cara perawatannya supaya pendengaran bisa tetap aman? Nah ini juga ya, karena salah satu penyebab gangguan pendengaran biasanya infeksi. Ya, infeksi daripada telinga, bisa dari telinga tengah, ya, telinga dalam, ya biasanya tuh seperti kayak misalnya mengorek terlalu dalam, ya, sehingga gendang telinganya rusak sehingga menimbulkan infeksi. Nah itu infeksi yang terlalu lama tidak diobatin juga bisa, atau mengorek dengan tidak menggunakan cotton bud, kan ada tuh biasanya kebiasaan itu ya, sehingga menjadi infeksi yang berlarut-larut. Nah itu juga bisa lama-lama bisa menjadi gangguan pendengaran. Jadi ya itu ya, jadi perawatan minimal seminggu sekali telinga kita bersihkan. Terus gimana dok jika masyarakat nih pengen menggunakan fasilitas dari program dengar tersebut? Oh ya, alhamdulillah ya. Untuk rumah sakit kita, rumah sakit RSUD fasilitasnya tuh lengkap, ya. Jadi kita ada audiometri, timpanometri, BERA, ASSR, OAE, itu jadi bisa diperiksa dari bayi baru lahir dengan menggunakan alat-alat itu. Syukur alhamdulillah kita lengkap untuk peralatan itu. Nah untuk datang ke kita, yaitu seperti biasa melalui pendaftaran, kemudian ke Poli THT. Kemudian kalau untuk konsultasi, kita juga menyediakan telemedicine. Jadi telemedicine kita ada untuk konsultasi, misalnya telinga saya nanti akan dijawab oleh dokter-dokter spesialis. Nah kita mempunyai dokter yang ya cukup kompeten, 3 dokter spesialis yang cukup kompeten, dan alhamdulillah ya tadi didukung oleh alat-alat tersebut. Terus kemudian kita juga memfasilitasi untuk alat dengar, bila mempunyai BPJS itu gratis. Tapi kalau untuk umum juga bisa bisa juga. Bisa dibantu ya dok bisa ya? Bisa dibantu, iya. Ini targetnya apa sih dok dengan hadirnya program dengar yang diluncurkan oleh RSUD Kota Tanggerang? Nah, jadi target kita ya pertama tadi 95% untuk balita kita yang lahir di RSU udah kita screening ya, dengan harapan mereka bila ada kelainan bisa terdeteksi lebih dini. Terus untuk yang keinginan RSU juga mudah-mudahan dengan programnya Kemenkes Wali Kota di tahun 2030 kita bebas gangguan pendengaran. Setelah diluncurkan, respon dari masyarakat seperti apa sih dok dengan program dengar ini? Alhamdulillah sih banyak yang merespon ya, karena memang kita sosialisasikan melalui medsos ya, mereka jadi ada antusias sih. Ya kemarin juga mulai meningkat lah jumlah kunjungannya. Ya jadi itu sih yang memang kita harapkan. Ya. Closing statement nih dok nih, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Tanggerang dengan hadirnya program dengar ini, atau dengan hadirnya RSUD Kota Tanggerang sebagai rumah sakit rujukan untuk masyarakat, tidak hanya warga kota tapi mungkin seluruh Indonesia ya dok? Iya, jadi ya mudah-mudahan ya dengan adanya RSUD Kota Tanggerang kita bisa membantu masyarakat, pengabdian kita ke masyarakat ya. Jadi mereka bebas gangguan pendengaran, terus kemudian menjadi rujukan lah ya, karena setelah saya lihat dari rekod dari RSU yang datang itu tidak hanya jadi Kota Tanggerang,
Ya, di luar kota Tangerang juga ada. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi seperti ini yang ada tidak tahu harus kemana, ya kita bisa menyediakan untuk mungkin informasi kita ada biasanya di layanan informasi kita di IG, di web, bisa juga telepon ke Humas. Jadi kalau misalnya mau dicatat ada nomor teleponnya, boleh kita sosialisasikan ya di 0811 92 32 421. Ya, mudah-mudahan bisa layanan dengar ini bisa menjadi hearing solution untuk warga Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan mungkin Indonesia ya, target kita ya. Targetnya 2030, Kota Tangerang Bebas gangguan pendengaran. Oke, itu dia bincang-bincang kita bersama Dr. Autati selaku Direktur RSUD Kota Tangerang terkait program Dengar. Jadi buat Sobat Tangerang, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram dari RSUD Kota Tangerang karena banyak sekali informasi di sana, dan follow juga akun Instagram @tangerangtv dan saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.